Ya, selamat sih. Selamat pagi menjelang siang nih. Kita lanjutkan ya. Oke, yang berikutnya adalah masih tadi kotak sekarang kaleng sama aja. Ukur maksudnya saya kelompok balok ya. Kaleng atau kotak sama aja. Kalau tadi diketahui volumenya, eh, luas bahan yang terpakai seminimum mungkin. Kalau ini sama, alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Luas bahannya yang terpakai diketahui 27 cm persegi. Tentukan ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa tuh? Dapat memuat air sebanyak-banyaknya, tapi volumenya maksimum. Berarti turunan kedua dari volumenya kecil dari nol, negatif. Maka dia mencapai maksimum. Coba kerjaan dulu deh. Ya. Jadi Anda coba dulu. Ya. Di alasnya sama ya, berbentuk bujur sangkar. Tingginya T. Ini sudah pernah contoh juga sama ya. Jadi kita misalkan ukuran kaleng panjang adalah X, lebar adalah juga X, karena alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Nah, tingginya T. Nah, yang 27 cm itu adalah luas daerah, luar bahan yang terpakai ya. Luas bahan yang terpakai. Luas bahan yang terpakai adalah diketahui 27 cm persegi. Itu terdiri dari luas alas, tutup tidak ada ya, karena tanpa tutup ya. Kaleng tanpa tutup. Ditambah dengan luas dinding. Dinding alasnya bentuk tujuh sangkar ya. 27. Alasnya X kali X, jadi X kuadrat ya nak. X kali X kuadrat. Dinding ada 4 keliling alas, 4 kali rusuk, 4 kali X kali tinggi T. Jadi 4X kali T adalah 27 dikurang X kuadrat. Berapa T? T adalah 27 kurang X kuadrat per 4X. Enak. Ini adalah tingginya. Nah, baru kita masuk ke volume. Tentukan ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa yang banyak itu? Apa yang maksimum? Volume. Enak. Volume. Ya. Nah, coba diteruskan.
Absen, udah diisi absennya? Yang lupa nih. Kurang. Suara terekam. Ini masih jalan terus. Ya. Oke. Setelah kita cari ya, jadi ukuran kaleng misalkan X, lebar X, tinggi T, luas bahannya yang terpakai 27, luas bahan terpakai itu adalah luas alas ditambah luas dinding. Luas alas dengan busur sangkar E kali X kuadrat. Luas dinding adalah keliling busur sangkar 4X kali tinggi T. Maka T adalah X kuadrat ini pindahkan ke kanan, jadi min X kuadrat di 27 kali X kuadrat sama dengan 4E kali T. Berapa T? Tinggi adalah 27 kali X kuadrat dibagi 4X. Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari volume, fungsi volumenya. Vx. Fungsi volumenya. Nah, aktif yang kemarin ke kemenggisan ya. Nah, terus ada terus enggak? Enggak ada terus ya. Yang bukannya yang ada acara kemarin. Enggak ada ya. Nah, setelah dapat tingginya, baru kita cari fungsi volumenya. Ya, fungsi volumenya berapa? Fungsi volume adalah panjang kali lebar kali tinggi kan? Fungsi volume adalah panjangnya X, lebar X, tingginya baru kita dapat tadi. 27 kurang X kuadrat per 4X. 27 kurang X kuadrat per 4X. Berarti X-nya ada yang satu kita coret ya. Enak. Maka kita dapat volumenya berapa? Volumenya adalah, berarti ini X begini ya. X kali 27, 27X dikurang X kali X kuadrat X pangkat 3 per 4. Jadi fungsi X adalah 27 per 4X dikurang 1/4 X pangkat 3 enggak? Halo? Ini adalah volume. Ya. Fungsi volumenya. Nah, sudah dapat fungsi ini, cari V aksen X. Ini syarat volume maksimum tuh ya. V aksennya 0. Ini tuliskan 27 per 4 kali 1 dikurang enak. 1/4 kali 3 X pangkat 3 3X kuadrat. Sehingga kita dapat V aksen X-nya adalah 27 per 4 dikurang 3 per 4 X pangkat 2. Halo? Nah, ini adalah turunan pertamanya. Ingat, turunan pertama ini untuk agak ekstrim, syarat titik ekstrim atau syarat titik maksimum atau minimum ya. Kemudian kita turunkan lagi, turunan kedua melihat jenisnya, apakah dia benar mencapai maksimum atau minimum. Ya. 27 kurang 4 per 4 konstan 0, turunannya 0, 3 per 4 kali X kuadrat turunkan 2X, ya enggak? Ini bisa diperkecil, 2 sama 4. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 3 per 2X. Di seluruh nampak tuh ya, X-nya ke positif, min 3 per 2 kali positif pasti min. Min itu artinya
kecil dari 0 berarti mencapai maksimum, ya kan, agar dapat memuat air yang sebanyak-banyaknya. Berarti volumenya yang maksimum, ya. Terus ini syarat. Syarat apa? Syarat volume maksimum apa? Syarat volume maksimum adalah turunan pertama fungsi volumenya adalah 0. Nah, yang fungsi tadi apa? Reaction X-nya nih. 27/4. 27/4 dikurang 3/4. X kuadrat sama dengan 0. Enak? Halo? Terus ini pindahkan. 27/4 sama dengan 3/4 X kuadrat. Penyebabnya sama-sama 4/4 boleh tahu enggak? Boleh kan? Sederhanakan. Ini bagi 3. 1 ini bagi 3. 9. Berarti apa? 9 adalah X kuadrat. Berapa X? Akar 9. Berapa? Nggak boleh minus, mengapa? Ukuran panjang tidak boleh negatif. Orang dari situ bilang ada min. Di bawah tanah itu min. Digali fondasinya sejauh 1 meter. Berarti min 1. Ya, tapi kalau ukuran panjang, lebar, tinggi tidak pernah negatif. Luas tidak pernah negatif. Volume tidak pernah negatif. Ya. Nah, sekarang periksa. Benarkah dia mencapai maksimum? Coba turunan ke L. Apa? Volume. Turunan kedua volume X-nya berapa? Tadi. Ini nih. Min 3/2 X ya. Turunan kedua dari volumenya adalah min 3/2 X. Berarti min 3/2 X. Sedangkan X-nya berapa tadi? X-nya kita dapat 3. Berarti kali 3. Berarti V dabasan X-nya berapa? Min 9/2. 4,5 ya. Berarti kecil dari 0. Maka dia mencapai maksimum. Berarti benar kan? Agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Ya, benar ya. Jadi ukuran kaleng, ya, ukuran kalengnya adalah apa? Panjang sama dengan X berapa tadi? 3 cm. Lebar juga X, kira bujur sangkar 3 cm. Tinggi sama dengan T. Menurut rumus ini T-nya apa tadi? Di atas lagi. Ini T-nya 27 kurang X kuadrat per 4X. 27 kurang X kuadrat per 4X. Ya. 27 kurang X kuadrat per 4X. Ya. Jadi berarti kalau kita masukkan 27 kurang X kuadrat 9 tadi ya. Kan tadi X kuadrat 9 nih. Nih. X kuadrat 9. X-nya 3. Jadi berarti 4X 4 kali 3. Hasil berapa? 27 kurang 9, 18 per 12. Itu kecil. Bagi 6. 3/2 nak? 3 bagi 2 berapa? 1,5 cm. Perbandingan Anda lihat nih, bro. 3, yang ini 50% dari 3. Betul nggak? Jadi jawabannya panjangnya 3 cm, lebar 3 cm, tinggi 1,5 cm. Jelas? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya.
Panjang lebarnya kan udah X, tingginya yang dicari. Kan syarat Vx maksimum, maksimum atau minimum syaratnya sama kan? Turunan pertama dari apa? Volume ya kan? Sama dengan nol. Kalau luas juga turunan pertama dari luas permukaannya juga sama dengan nol. Baik maksimum maupun minimum sama caranya. Ya, oke. Hanya membedakan turunan keduanya. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Ini sama dengan fungsi kuadrat, misalnya parabol. Kalau A-nya positif, mencapai minimum, lembah. Kalau A-nya negatif, mencapai puncak gunung. Ya enggak? Kemiripannya itu, San. Ya. Ini question? Ada lagi? Ya, belum ya? Sebelum lagi. Ya, dapat fungsi volumenya, cari turunan pertamanya, cari turunan keduanya. Selalu itu, apapun ya. Jadi nanti kalau Anda cari apa ini di dalam teknik industri itu terkenal dengan optimization, optimasi, optimization, ya, optimasi. Bagaimana mengoptimalkan dari segi kekuatannya. Nah, optimasi itu maksimum atau minimum, ya kan? Maksimum atau minimum. Jadi memaksimumkan dari segi kekuatan, meminimumkan segi apa? Bahan misalnya, ya. Jelas ya, di teknik industri lebih banyak ke sana, ya. Teknik sipil lain lagi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya masuk dengan apa? Materi berikutnya ya. Tidak ikut dalam UTS ya. Untuk UAS ini. Integral tak tentu. Alamak. Ya, integral tak tentu. Jadi integral itu adalah kebalikan atau inverse dari diferensial. Yang pertama, kita buktikan mengapa integral x pangkat n dx hasilnya adalah seperpangkat tambah 1 x pangkat tambah 1. Tak tentu tambah c. Why? Nah, buktinya apa? Nah, buktinya itu kita ambil yang jawaban integralnya itu kita misalkan dengan y. Kemudian kita diferensialkan. Jadi misalkan ya y sama dengan seper n plus 1 x pangkat m plus 1 tambah c. Kita misalkan ya. Di jawaban integralnya kita misalkan y, kemudian kita diferensialkan y aksen atau dy pada x, y aksen ya. Itu adalah apa? Supaya n plus 1 adalah konstanta ikut sebagai konstanta. Nah, integral diferensial dari x pangkat n plus 1 apa? Pangkatnya dikali x pangkatnya dikurang 1. Itu enggak? C turunkan 0. Ya enggak? Halo? Dan
N plus 1-nya gimana? Coret kan? N plus 1 per N plus 1 kan 1. Sehingga berapa DY per DX? Halo? Berapa? X pangkat. Ini juga min 1-nya coret. 1 min 1 coret. Tinggal N saja. Dan ini dikali silang. Maka DY adalah X pangkat N kali DX. Kemudian ini dibalik. X pangkat N DX sama dengan DY. Setelah dibalik, integralkan kiri kanan. Apa yang terjadi? Integral X pangkat N DX sama dengan integral DY, Y. Nak? Halo? Integral DY, Y. Integral DZ, Z. Integral DX, X. Ya? Integral DU, U. Jadi integral X pangkat N DX itu sama dengan apa? Nah, Y itu yang tadi kita misalkan. Yang kita misalkan adalah seper pangkat N plus 1 X pangkat M plus 1 tambah C. Inilah pembuktiannya. Ya enggak? Halo? Jelas? Semuanya dibalik. Ya. Kecuali nanti yang arkus di samping bisa dibalik, kita bisa menyelesaikan cara lain dengan integral substitusi trigonometri. Ya. Sebelum. Nah, ini berlaku juga untuk yang majemuk ya. Kalau ini tunggal, kalau majemuk sama integral U pangkat N DU. Adalah apa? Seper pangkat N plus 1 U pangkat M plus 1 tambah C. Ya. Sama ya. Majemuknya. Majemuk itu selain dari X. Jadinya bisa 3X plus 5 ya, dan sebagainya. Ya. Ya itu disamakan. Pakai misal kita samakan. Sabar. Kita akan masuk ke sana. Nah, sebentar lagi kita masuk. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Any question? Nggak ada. Kalau nggak ada, contoh tunggal mudah ya. Integral X contoh ya. Contoh. Integral dari X pangkat 5 DX apa? Seper N plus 1. Di N-nya 5 kan. X pangkat N plus 1 tambah C. Hasilnya seper 6 X pangkat 6 tambah C. Jelas? Nah, bagaimana yang bentuk majemuk? Integral dari 2X plus 7 pangkat 5 DX. Ini U pangkat 5. Pertanyaan saudara Chandra tadi. Karena Chandra ya? Mister Johan apa? Nama Anda siapa? Johan apa Ustaz? Oh, Jonathan ya. Salah saya, sorry. Jadi ini contohnya. U pangkat 5 DX. Enak? Nah, mungkin di SMA Anda dipakai cara misal. Ini dimisalkan U, nak. 2X plus 7 ini adalah U-nya. Ya, kita misalkan apa? U sama dengan 2X plus 7. Jadi U aksen itu apa? DU per DX sama dengan apa? Kalau Y aksen DE per DX. U aksen DU per DX. 2 kali 1, X dengan 1 itu 0. Terus ini silang. DU adalah 2 kali 1 kali DX. 2 DX nak. Padahal yang ada sini DX saja kan. Berapa DX? Maka DX adalah DU per 2 nak. DU per 2 sama nak setengah DU. Nah, kita masuk sini. Integral, ini kita misalnya U dari U pangkat 5. DX-nya kita ganti dengan
Ya, dx-nya kita ganti dengan setengah du atau du per 2 ya. Setengah du. Nanti Anda lihat tuh, setengah itu ya. Nah, setengahnya itu bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan setengah integral u pangkat 5 du. Baru setengah kali, nah integral u pangkat 5 du apa? Seper n plus 1, n-nya 5, u pangkat n plus 1. Enak, tambah c. Hasilnya apa? Seper 6 kali 2, seper 12. Nah, ini kan 5 masuk 6. 6 kali 2, 12. Di seper 12, u pangkat 6. Nah, kemudian u-nya kembali lagi. U-nya apa tadi? Yang kita misalkan u ke ini kan? U itu apa? 2x plus 7 pangkat 6 tambah c. Selesai. Jelas. Cara misal. SMA gitu enggak dia kan? Iya kan? Di SMA gitu. Nah, sekarang kalau kita langsung gimana? Tanpa misal ya. Ya, ini satunya yang tunggal, ini majemuk. Nah, sekarang yang langsung gimana? Soal yang sama. Ya. Soal yang sama, kita ambil integral dari 2x plus 7 pangkat 5 dx, yaitu apa? Ini kita cari u, ini u-nya kan? Kita enggak misalkan kita du-nya berapa? Kita bertanya, du-nya sama dengan berapa nih? Ini kan artinya 2 kali 1 tambah 0. 2 kali x turunnya 1, 7 turunkan 0. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 0, 2 kan? 2 kali dx. Nah, lihat tadi bentuknya betul enggak? Du itu, ini dari du itu adalah 2 dx. Kan? Du itu pasti sekian dx. Sekian. Du itu 2 dx. Ini betul enggak sini? Kita lihat sini. Du itu 2 dx. Betul kan? Nah, kemudian kita apa sini? Ini kasih blank sedikit ya. Untuk angkanya. U-nya 2x plus 7 pangkat 5. Terus tanya sini, ada nggak dx sini? Ini kan dx. Ada nggak dx sini? Ada ya. Kalau ada, berarti bisa. Seandainya beda, apa yang terjadi? Serba salah, pangkat 5 tadi diselesaikan pakai segitiga. Misalnya sini ada x dx ini, ada x-nya sini. 2x plus 7 kurung pangkat 5, x dx. Berarti ini dx saja nih. Beda kan? Nggak sama. Nggak bisa sama, mau yang 2x plus 7 kurung pangkat 5 ini selesaikan dengan menggunakan segitiga segitiga Pascal. 1, 5, 10, 10, 5, 1 koefisiennya. Pangkat 10 masih bisa. Pangkat 100 Taylor. Pangkat 1000 KO. Nggak tidur Anda 5 hari 5 malam mungkin koefisien ini tadi pusing sendiri. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Bantuan komputer. Pakai apa? Pakai namanya binomium Newton. Ya. Binomium Newton. Jadi kalau dilihat orang-orang dulu tuh hebat ya. Dia ahli fisika, dia juga ahli matematik. Betul enggak? Ada hukum Newton 1, 2, 3. 1, apa? Aksi sama reaksi. 2, gaya sama massa kali kecepatan. 3, itu yang jarak bulan ya. Kemudian Pascal, ada segitiga Pascal, ada hukum Pascal. Karena tahu ahli matematik yang pita suara rusak berkebangsaan Inggris yang menemukan black hole. Siapa? Stephen Hawking. Stephen Hawking itu ahli fisika juga ahli matematik. Ya.
Dosen saya satu juga dari ITB, tapi mengajarnya di UI waktu itu. Saya kan kuliah di UI S2. Nah, beliau ada beberapa dosen yang dari ITB, dari fisika mengajar di UI, pasca ya. Optoelektronika dan aplikasi laser. Nah, beliau tuh jago di fisikanya, tapi juga jago di matematiknya juga. Ya. Namanya Profesor M. O. Chia, singkatannya M. O. Chia. Sebetulnya nama lengkap Chia Mai On. Ya. Sayang beliau sudah almarhum. Ya. Oke. Nah, di Newton ini ketemu bentuknya ini. A plus B pangkat N. Kalau segitiga Pascal kan pangkat 2, 1, 2, 1. Nah. A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ini menemukan sigma K dari 0 sampai N kombinasi N, K kali A pangkat ya kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Dengan rumus kombinasinya N, K apa? N faktorial per K faktorial kali N K faktorial. Begitu ya. Rumus kombinasi. Kalau hilangkan K faktorialnya, penyebutnya apa tuh namanya? Variasi atau pemutasi. Bedanya pemutasi dengan kombinasi apa? Halo, ini pengetahuan umum ya. Apa bedanya pemutasi, variasi sama ya? Pemutasi dan variasi sama. Tapi kombinasi beda. Contohnya, kalau bendera merah putih ya, merah putih itu bendera RI dan Monaco. Monaco merah putih juga. Cuma perbandingan panjang lebarnya beda. Kemudian kalau dibalik, putih merah, bendera apa? Polandia. Ya, benar. Contoh yang paling jelas ada ini. Saya punya 2 kaleng cat. Ya, pertama saya tuang warna merah dulu. Merah dulu baru putih. Aduk. Warnanya apa? Merah mau putih campur jadi apa? Pink. Satu lagi. Jadi merah putih. Ini putih dulu baru merah. Saya aduk. Pink namanya. Sama-sama pink kan? Hasilnya sama. Urutan nggak masalah kan? Mau putih dulu baru merah. Merah dulu baru putih. Hasil akhirnya setelah diaduk hasilnya sama. Itu kombinasi. Jelas beda ya. Di urutan tidak dimasalahkan. Tapi kalau yang merah di atas putih, itu urutan. Merah, putih, putih, merah itu beda. Ya, itu adalah variasi atau pemutasi. Ya. Oke ya. Ya. Oke, sekedar tahu ya. Jadi ini gimana? Ternyata ada. Oke, ini sengaja. Integral U pangkat N. Ini yang langsung ya. Direct. D dari U. Nah, kita tahu turunan dari DU-nya ini tadi adalah 2dx. Pada yang ada sini apa? Yang ada sini adalah dx saja. Ya, dx saja. Terjadi kelipatan apa sini? Terjadi kelipatan 2. Supaya 2Z1 dikali seperberapa? Seperdua anak. Karena seperdua kali 2dx kan 1dx. Tahu maksudnya? Supaya sama ini 1dx, ini turunannya 2dx, supaya 2 menjadi 1 dikalilah di depannya seperdua. Seperdua kali 2dx kan 1dx. Sama namanya. Nah, baru kita hitung. Jadi, ini sama dengan setengah kali, baru ini. Integral dari U pangkat 5, 1/5 tambah 1, U pangkat N plus 1. 5 tambah 1, tambah C. Di hasilnya, 1/6 kali 1/2, 1/12. U-nya tetap pangkat 6. Langsung. Ini tanpa misal. Sudah, Bang? Terserah. Kalau Anda nanti di UAS mau pakai
langsung seperti ini atau mau pakai misal silakan. Saya tidak membatasi cara ya. Kalau Anda bisa cara lain silakan. Asal selama tidak menyalahi kaidahnya ya. Hukum-hukum yang berlaku ya. Jelas sampai sini? Nah, contoh lain lagi. Kita lihat. Contoh yang agak ekstrim ya. Integral dari X kuadrat tambah 5 berpangkat 1000. X dx. Ekstrim. Pangkatnya tinggi sekali. Pakai segitiga Pascal tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu dekat. Bisa berhari-hari. Untuk apa? Ya kan? Nah, sebelum Anda kerja tadi dulu, turunan dari X kuadrat plus 5 berapa? 2X dx, ya enggak? 2X kali dx. Tanya, apakah ada X dx? Ada. Tapi bisa. Seandainya di atas ini soal ini hanya dx saja, enggak ada X ini. Berarti pangkat 1000-nya harus selesaikan pakai segitiga Pascal. Rasanya bukan enggak mungkin, tapi sia-sia kerjanya. Hanya menghitung itu untuk apa, ya kan? Nah, karenanya ada, baru kita buat studi tadi juga yang langsung, yaitu apa? X kuadrat, ini U-nya pangkat 1000, D dari X kuadrat plus 5. Nah, X kuadrat plus 5 ini turunannya berapa? Halo, tadi ini turunannya berapa? 2X dx. Padahal yang ada di dalam ini adalah X dx, betul enggak? Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2Z1 dikali berapa? 1/2 atau setengah ya. Jadi, ini akan sama dengan setengah dikali berapa? 1/n plus 1. U pangkat N DU 1/n 1000 plus 1. Kali X kuadrat plus 5N 1000 plus 1. Terakhir tambah C. Jadi hasilnya ini adalah 1000 tambah 1, 1001 kali 2 berapa? 2002. Dikali X kuadrat plus 5 pangkat 1001 malam. Kalau pangkatnya gede, tidak bisa pakai segitiga Pascal. Astaga. Belum satu. Oke. Segitiga Pascal. Dari binomial tadi ya. Ini. Sini ya. Segitiga Pascal. Ada software Pascal. Bukan Bapak Pascal ya. Itu orangnya, mungkin orangnya kagum dengan Bapak Pascal sehingga nama softwarenya nama Pascal. Nah, ini benar-benar segitiga nih. Satu dikelilingi oleh angka 1. Ini artinya apa sih nih? Ini artinya A plus B pangkat 0. Satu enggak? Ini artinya apa? A tambah B pangkat 1. Pangkat 1, nah tulis sebetulnya. Adalah 1 kali A tambah 1 kali B. Nah. Benar nggak? Kan pangkat 1 hilang. A tambah B itu kan 1 kali A tambah 1 kali B. Nah. Dan ujung-ujungnya tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, ini yang pangkat 2. A plus B pangkat 2. Koefisiennya 1 tambah 2 tambah 1. Anda tahu koefisien ini adalah nilai kombinasi. Yang tadi. Cn, K tadi. Ya. Nah, ini A pangkat berapa tertinggi? A kuadrat. Sebetulnya A kuadrat B pangkat 0. A kuadrat B pangkat 0. A turun 1, A pangkat 1, B naik 1. 0 tambah 1 kan 1. A turun 1, A pangkat 0, nah tulis B naik 1, B pangkat 2. Gitu.
Dan ini tab ujung satu lagi, ini dijumlahkan 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Ini yang pangkat 3. A tambah B pangkat 3 adalah koefisiennya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, A paling tertinggi pangkat 3. B pangkat 0. A turun 1, A kuadrat, B naik 1. Ya. A kuadrat, B naik 1. A turun 1, A, B naik 1. B pangkat 1, naik 1 pangkat 2. A turun 1, A pangkat 0. B naik 1, B pangkat 3. Ini 1, 3, 3, 1. Jelas? Ini yang contoh dari segitiga Pascal. Jelas? Saudara Yonatan? Oke. Ya. Kalau ini pangkat 10 masih oke. Pangkat 100 pusing. 7 keliling. Pangkat 1000 KO. Tidak tidur berapa hari, berapa malam. Mencari itu untuk apa ya? Nah, dipikirkan oleh Bapak Newton. Atau Newtonnya banyak orang, mungkin apa satu orang nih. Ya nama Newton kan banyak. Ya, saya tidak tahu juga apa orang yang sama. Ya, saya tidak pernah jumpa. Ya, saya belum lahir ya. Ya. Baik. Ya itu. Sekarang sudah terjawab ya, saya Nathan. Kita lihat lagi. Kalau pakai misal sama juga tadi nih, yang tadi nih. Ini kalau pakai misal gimana? Integral dari 2x plus 5 pangkat salah. X kuadrat plus 5 pangkat 1000 X dx. Ini boleh pakai misalkan apa? Ini U-nya. Misalkan U sama dengan X kuadrat plus 5. Maka turunan U pada X, DU pada X adalah X kuadrat turunkan berapa? 2X. 5 turunkan 0. Garis silang apa? DU adalah 2X dx. Maka muncul kan sama nama tadi nih. 2X dx. Enak. Ya. Ini berapa X dx-nya? Berapa X dx? X dx adalah DU dibagi 2 nak. Atau setengah DU enak. Nah, masukkan sini. Integral ini U pangkat 1000. X dx-nya nih. X dx-nya sama nama ini. Yang nilainya ada setengah DU. Ganti nih. Setengah DU. Setengahnya konstan. Boleh keluar. Setengah integral U pangkat 1000 DU. Setengah kali integral U pangkat 1000 DU apa? 1/1000 plus 1 U pangkat 1000 plus 1 tambah C. Jadi hasilnya 1001 kali 2, 2002. U pangkat 1001 malam. Hikayat deh ya. Tambah C. Baru diganti 1/2002. U-nya diganti dengan yang misalkan. U-nya apa tadi misalkan? Ini kan. Diganti dengan X kuadrat plus 5 pangkat 1001 tambah C. Sama enggak dengan tadi? Sama. Terserah mau pakai misal. Mungkin lebih clear ya. Lebih jelas. Tapi kalau misalkan kalau langsung ya bahaya. Hati-hati. Sampai sini ada tanya dulu. Gitu. 1001 kali 1/2 1/2002. Nah, jelas? Oke. Yang kedua adalah sama yang diferensial dulu apa? Y sama dengan E pangkat X. Ini adalah integral E pangkat X dx adalah tetap E pangkat X tambah C. Ya. Ini juga apa buktinya? Buktinya kita misalkan. Jadi saya selalu ajarkan
pembuktian rumus ini tujuannya adalah untuk Anda bisa menalarkan, menjabarkan, analisis, istilah bahasa matematika analisis, menganalisis, bukan analisa ya. Analisa itu ejaan yang lama. Menurut ejaan yang digunakan, kapan dimulai ejaan yang digunakan? 17 Agustus tahun 19 berapa? Lupa. 1972 kalau saya. Ejaan yang digunakan 8. Ya, misalkan kita ambil Y hasil integralnya nih ya, hasil integralnya ini kita misalkan dengan Y, yaitu Y dengan E pangkat X tambah C. Coba kita turunkan DY per DX berapa? E pangkat X turunkan total pangkat X, C turunkan 0. Kali silang, halo, DY adalah apa? E pangkat X DX. Dan dibalik, kita balik, E pangkat X DX adalah DY, integralkan kiri dan kanan, integral E pangkat X DX berapa? Integral DY, Y. Maka integral E pangkat DX adalah Y-nya apa tadi? Halo. Y-nya apa? Y-nya adalah E pangkat X tambah C. Sebuti? Jelas? Oh, udah pada lemas. Udah lapar ya? Oke. Sabar sebentar lagi, 50 menit lagi. Menit lagi. Jam 12 teng ini kan? Oke. Contoh. Kalau tunggalnya ini ya contohnya nih. Tunggalnya E pangkat EDX. Oh ya, rumus majemuknya apa? Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Ini rumus majemuknya. Plural. Nah, this is single. Single, tunggal, majemuk, plural. Oke. Baik, sudah. Nah, contohnya yang majemuk ya. Contoh yang plural. Saya contohkan integral dari E pangkat 5 X kuadrat plus 7 dx. Oh, ada X dx tadi. X dx. Anda mau pakai misal atau mau langsung? Hah? Langsung aja, oke. Kalau langsung, berarti yang mana U-nya? Ini kan E pangkat U, enak. E pangkat U. DU-nya berapa? DU-nya itu D. Kita enggak tulis ya. Berapa? Ini 5 kali X kuadrat turunnya 2X, 7 turunnya 0. Betul enggak? Kali DX. Enak. DU sekian DX. Jadi hasilnya berapa nih? DU-nya ini adalah berapa? 10X DX. Apakah ada X DX? Ada. Kalau ada, berarti bisa pakai yang itu. Ya. Berarti kita langsung sini ya. Yaitu integral E pangkat U DU. Sengaja. Ini sengaja ya. Supaya jadi rumusnya. Nah, DU-nya ini berapa? DU-nya ini nilainya berapa? 10X dx. Padahal yang ada X dx saja. Ini X dx saja. Jadi terjadi kelipatan 10. Supaya 10 menjadi 1 dikali berapa? 1/10. Jadi ya, karena 1/10 kali 10 X dx adalah X dx. Cocok? Nah, baru kita jawab. Jadi, ini sama dengan 10 tetap integral E pangkat U DU. Apa? E pangkat U sendiri. Enak? Halo?
Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Sebetulnya ini ya, sebetulnya gini dapatnya harusnya. Nah, kemudian ini dikalikan berapa nih? 10 kali E pangkat 5X kuadrat plus 7. 10 DC berapa? 10 C kan? Enak. Jadi 10 E pangkat 5X kuadrat plus 7. 10 kali C, C juga. Nanti Anda dapat persamaan diferensial. Ordinary differential equation. Persamaan diferensial biasa. Mungkin tidak sampai teknik sipil, belajar sampai persamaan diferensial parsial. Itu lebih dalam lagi. Ya. Semester lalu saya ngajar yang di teknik sipil. Lebih dalam. Di atas ilmunya dari ODI. PDI. PDI. Bukan produk desain engineering ya. PDI. Partial differential equation. Ya. Jadi hati-hati. Anda lihat sini nanti. Jadi kalau 5C. C juga. C kuadrat. C juga. 10C. C juga. Akar C. C juga. Len C. C juga. Ya. Ini dipakai di ODI nanti ya. ODI. Apa? Ordinary Differential Equation. Alright? Ya. Mudah-mudahan kita ketemu di semester berikutnya. Kalkulus 2. Ya. Saya ada nulis bukunya. Mungkin walaupun saya ngajar Anda, saya akan berikan e-book. Ya. E-booknya itu diterbitkan di BINUS tahun 2013. Ya. Ada covernya di web saya tuh ya, covernya aja. Tapi kalau isinya ya nanti saya kasih ke Anda. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Jadi ini bisa pakai cara misal, bisa juga langsung. Oke. Berikutnya kita masuk yang ketiga adalah rumus kalau itu Y dengan A pangkat X. Di sini integral A pangkat X dx adalah A pangkat X pelen A tambah C. Halo. Nah, ini yang kita misalkan dengan Y. Enak. Nah, artinya apa? Is very boring. Bosan ya? Jadi, misalkan, jadi keputihan gitu ya. Y sama dengan jawaban integralnya apa? A pangkat X pelen A tambah C. Ya, dimisalkan. Kemudian turunkan. Y aksen adalah dy per dx. Nah, apa enggak yang turunkan itu kan apa enggak X-nya aja kan? Karena len A itu adalah konstan. Sepelen A konstan enggak? Halo? Ini artinya sepelen A ini konstanta pengali, ikut sebagai pengali saja. Nah, A pangkat X turunnya apa? A pangkat X len A, ya enggak? Tambah C turunkan 0, ya enggak? Ngerti enggak nih? A pangkat X turunkan adalah A pangkat X len A, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat, ada yang bisa coret enggak sini? Hah? Len A, len A. Len A, len A, len A, len A kan satu. Maka tinggal apa? Tinggallah dy per dx adalah A pangkat X. Ya. Kali silang apa? dy adalah A pangkat X dx. Nah, kita pindah ke sini. A pangkat X dx sama dengan dy. Integral kiri dan kanan. Integral A pangkat X dx adalah integral dy, y kan? Y itu yang tadi kita misalkan ini. Masuk. Jadi integral A pangkat X dx adalah A pangkat X pelen A tambah C.
Go sampai sini. Oke. Kering. Nah, contohnya apa? Dari contoh ya. Contoh. Integral 5 pangkat X dx. Hasilnya apa? Kan rumus A pangkat X pelan A tambah C. Betul nggak kita? Halo? Oke ya. Kemudian, oh ya, bentuk majemuk sekalian. Integral A pangkat U du. Rumusnya apa? A pangkat U pelan A tambah C. Sama ya. Rumusnya sama. Rumus tunggal. Semua E kan di U. Ya. Jadi ini tunggal. Nah, sekarang kalau yang majemuknya. Integral dari 5 pangkat 3x plus 7 dx berapa? Halo. A pangkat U. U-nya ini. Nah, DU-nya saya dulu. DU. U-nya 3x plus 7 berapa? Ini 3 kali 1 tambah 0. Enak. Hasilnya berapa? 3 kan? Kali dx. Oke ya. Buat sini. Ini kasih blank. A pangkat U DU. Sengaja. Ini sengaja. Nah, sengaja ini nilainya berapa? 3 dx. Padahal yang ada di soalnya dx-nya 1 dx. Itu enggak? Ini kan 1 dx artinya nih. Ini 3 dx. Jadi kelipatan 3. Supaya 3 menjadi 1, di depan kali berapa? Dikalilah 1/3 ya enggak? Jadi 1/3 kali 3 dx kan 1 dx enggak? Ya kan? Di 1/3 kali integral A pangkat U du apa tadi sini? A pangkat U per ln A tambah C ya. A pangkat U. Jadi A pangkat U A-nya 5, U-nya 3 per ln A tambah C. Sehingga hasilnya apa nih? 5 pangkat 3x plus 7 per 3 dikali ln 5. 3 ln 5 tambah C. Nah itulah jawabannya. Jelas? Halo, ini tanpa misal ya. Kita langsung. Any question? Jadi ada jenuh. Nah, supaya aktif Anda sekasih soal yang tadi juga mirip, tapi Anda coba kerjakan. Jadi udah ada semangat lagi. Dan itu aktif ya. Kesiapan UTS Anda. Sebentar. Saya ambil mana dia? Soalnya mana ya? Kemarin ini BE ya. Kemarin saya ngajar di teknik sipil sama agak ya. Ini whiteboardnya. Nah nih kemarin. Nah ini saya copy pindah sini aja jadi langsung. Sekarang Anda latihan ya. Kreatif daripada saya kasih jejer momen dari perhatian gitu. Ini saya perbesar 32 font. Oke, silakan. Kelihatan tulisannya cukup jelas. Halo, kurang tebal ya. Kita tebalkan. Oke.
Nah, tuh. Ayo, dikerjakan. Saya harus. Ya, soalnya yang tadi juga angkanya ganti. Ya, tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin. Sama ya, seminimum mungkin, sekecil mungkin. Tadi Pak, satu lagi, satu kaleng dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Mungkin. Hasilnya panjangnya 5, lebar 5, tingginya naik. Oh, 5 kali 5 kali 2,5. Ya, kalau orang teknik industri mengatakan ilmu yang paling atau nyawa dari ilmu teknik industri itu adalah OR, operation research operational. Maknanya gimana? Ya, jadi panjangnya 5, lebar 5, ini 0,5. Selalu diucap pada pertandingan asal menangkan pasti menjadi 5 dan 4, 2. Dan 3 harus senang. Kan 5 kali itu 25 kali 2,5. Volumenya. Kita bisa bikin sendiri soalnya. Nah, tentukan saya mau panjangnya 4. Jadi 4 kali 4 kali ini. Atau saya mau apa?
ukurannya 7 kali 7 kali 3,5. Essensitas tetap ya, alasnya digunakan. Ya, satu lagi adalah yang kaleng tadi. Jadi ini dapat solusinya ukuran kotak panjang sama dengan X sama dengan 5 cm lebar sama dengan X sama dengan 5 cm juga. Tinggi setengah ya. Tinggi adalah T adalah 2,5 ya. Tapi ada kalanya yang kadang mengandung akar ya. Tapi yang kalau yang tes besok itu enggak ada akarnya. Seperti angka-angka gini ya. Kita lihat yang berikutnya. Berikutnya nah ini yang kaleng. Soal cerita sama ya, angkanya diubah dengan 32. Nah, ini persegi ya. Kedua, eksporan. Ini kuadrat ya. Kuadrat. Ini persegi. Nah, udah benar. Ini ukuran solusinya. Oh, lagi save.
Ini mengandung akar. Oh, ini juga sama ya. Tingginya itu setengah kali X, setengah X. Tadi 5 dari 2,5. Nah, panjangnya setengah X dengan 5, lebar juga X 5. Tingginya 2,5. Nah.